Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel aku ya. Kita masak lagi yuk. Nah, di sini aku punya ketan kukus yang sudah mateng. Rencananya ketan ini akan kita bikin ketan serundeng atau juga ini bisa dijadikan sebagai bahan utama buat lemper ya. Nah, di sini kita tidak akan bagikan resep ketan serundeng ataupun resep lemper ketannya, melainkan di sini kita hanya akan fokus ke resep serundeng kelapa pedas manis untuk menjadi topping ketan serundengnya ataupun isian lemper ketannya. Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Apa aja bahannya dan bumbunya serta bagaimana sih cara membuat serundeng kelapa pedas manis. Yuk mari simak videonya, jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Oke teman-teman semua, nah di sini saya sudah siapkan ya untuk bahan-bahan beserta bumbu-bumbu untuk kita membuat serundeng kelapa pedas manisnya. Yaitu di sini ada bahan utamanya tentu saja kelapa parut ukuran setengah tua, ini kurang lebih 1 mangkok atau setengah butir. Lalu selanjutnya di sini ada bumbu-bumbu. Pertama di sini ada bumbu yang akan kita haluskan, yaitu saya pakai sekitar 5 buah cabai merah keriting. Kalau teman-teman mau serundeng kelapanya lebih pedas, boleh ditambah cabenya ya. Bumbu selanjutnya 5 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 1 ruas telunjuk jahe, 1/4 buah biji pala, dan sekitar 3 cm kayu manis. Untuk kayu manisnya ini direndam beberapa saat agar teksturnya menjadi lebih lunak dan mudah dihaluskan bersama bumbu-bumbu lainnya ya. Lalu berikutnya ada bumbu cemplung, yaitu 1 batang sereh yang nantinya akan kita geprek, 1 lembar daun jeruk purut, buang tulang tengahnya, dan juga 4 lembar daun salam. Berikutnya di sini ada 1 sendok teh munjung garam halus, 1,5 sendok makan munjung ketumbar halus, 1/2 sendok teh lada bubuk, dan juga gula merah atau gula aren. Sebaiknya gunakan gula aren karena warnanya lebih terang dan rasanya lebih legit dan lebih gurih. Untuk gula aren ini sesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk rasa manis dari kelapa serundeng pedas manisnya nanti. Dan di sini juga kita wajib sekali menggunakan asam jawa, jangan di skip. Ini kurang lebih 1 ruas telunjuk yang nantinya akan kita larutkan dengan sedikit air. Berikut ini dia bumbu-bumbu yang akan kita haluskan. Karena ini bumbunya itu sedikit, jadi kita haluskannya menggunakan cobek ya, seperti terlihat di video, yaitu cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, lalu kemudian diberi sedikit garam, kayu manis, ketumbar bubuk, lada bubuk, biji pala, dan juga jahe. Ini akan kita haluskan kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Dan ini ada sereh yang sudah digeprek beserta daun salam dan daun jeruk. Lalu bumbu ini siap untuk kita tumis dengan menggunakan sedikit minyak atau sesuaikan dengan jumlah banyaknya bumbu. Lalu kemudian biarkan minyaknya hingga benar-benar panas. Setelah itu tumis bumbu halus. Berikut juga bumbu cemplungnya, yaitu sereh geprek beserta daun jeruk purut dan juga daun salam. Tumis sampai bumbu benar-benar matang, sampai bumbu benar-benar tanak, wangi dan harum. Lalu jikalau bumbunya sudah benar-benar matang, wangi dan harum, selanjutnya tambahkan air, yaitu air dari larutan asam jawa dan juga air dari sisa bumbu yang diulekan tadi. Untuk jumlah airnya ini tergantung dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi di sini saya tambahkan kurang lebih sekitar 300 ml. Setelah ditambahkan air, kita tunggu sampai kuahnya ini benar-benar mendidih dan bumbunya kembali tanak serta semerbak aroma wangi dari bumbu serundengnya ini sudah tersebar kemana-mana, alias tidak ada lagi aroma bau langu. Lalu selanjutnya tambahkan kelapa parut yang 1 mangkok
bubuk tadi. Lalu kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan merata. Kita gunakan api sedang cenderung kecil saja, sambil ini terus diaduk-aduk ya agar tidak gosong. Kita aduk-aduk terus perlahan-lahan dengan api sedang cenderung kecil sampai serundeng kelapa ini air yang terkandung di dalamnya itu benar-benar sudah menyusut dan mengering. Dan jika menurut teman-teman masakan serundeng kelapa ini dari segi warnanya kurang terang dan juga dari rasa manisnya kurang manis, gula arennya bisa ditambah lagi ya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, di sini karena menurut saya warnanya tadi masih terlalu pucat dan setelah saya cicip rasa ternyata rasa manisnya itu belum terlalu pas menurut saya. Jadi di sini saya tambahkan kembali untuk gula arennya. Jadi sekali lagi untuk gula aren atau gula jawanya itu dari segi tampilannya sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya, dan juga dari rasa manisnya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Berikut juga untuk rasa asinnya silahkan dikoreksi rasa sendiri dan menurut selera teman-teman masing-masing ya. Jika sekiranya untuk tingkat kecerahan warnanya, rasa asin dan juga rasa manis dari gula arennya itu sudah pas. Lalu kemudian masakkan serundeng kelapa kita siap untuk diolah menjadi topping ketan serundeng ataupun menjadi isian lemper ketan. Dan satu lagi tips agar serundeng kelapa pedas manisnya ini bisa awet tahan lama, teman-teman menggongsengnya itu atau oseng-osengnya sampai benar-benar kering ya. Serundeng kelapa pedas manis ini untuk rasanya itu benar-benar enak ya teman-teman. Jadi ada rasa pedas manis, lalu kemudian juga ada rasa gurih dari kelapanya dan aroma wangi dari bumbu-bumbu rempahnya. Jadi ini recommended banget ya untuk teman-teman recook kalau teman-teman mau bikin untuk isian lemper ketan ataupun juga untuk topping ketan serundeng. Tentu saja teman-teman harus jeli dalam melihat tingkat warnanya dan juga harus jeli dalam mengoreksi rasa atau menyeimbangkan rasa antara rasa pedas, manis, dan asinnya ya. Sebagai patokan untuk warnanya, serundeng kelapa ini biasanya warnanya itu oranye cenderung kecoklatan ya. Jadi kalau warnanya itu sudah cenderung mendekati warna coklat berarti itu sudah sangat pas ya dari segi warnanya. Khas warna serundeng kelapa sebagai isian lemper ketan ataupun sebagai topping ketan serundeng. Kurang lebih seperti di video ya untuk tingkat warna yang diinginkan khas serundeng kelapa. Dan ini kalau kita gongseng sampai benar-benar kering, bisa awet di suhu ruang sampai 3 hari dan bisa awet sampai 1 bulan di dalam lemari pendingin. Tentu saja disimpan dalam wadah tertutup rapat. Demikian untuk share resep kali ini ya, yaitu serundeng kelapa pedas manis untuk isian lemper ketan ataupun sebagai topping ketan serundeng. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menginspirasi ya. Terima kasih banyak untuk semua yang udah nonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe, bantu subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu di video-video resep-resep berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.